wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penentuan kadar dissolved oksigen atau DO. Itu kita harus mengenali apa itu DO. DO adalah jumlah miligram oksigen larut dalam air ataupun air limbah. Selanjutnya sumber yang kita gunakan yaitu dari SNI 6989/14 tahun 2004. Dan metode yang digunakan yaitu metode Bickler dengan modifikasi asida. Prinsip kerjanya ialah pertama sampel ditambahkan MnSO4 dalam kadar alkalis membentuk endapan MnO2. Selanjutnya, dalam penambahan MnSO4 pekat dan kali akan dibebaskan iodin yang ekuivalen dengan oksigen larut. Ya, iodin diterasi dengan larutan natrium fosfat dan menggunakan indikator aluminium sebagai penunjukan. Reaksi yang terbentuk yaitu yang pertama fiksasi oksigen. Mangan akan bereaksi dengan oksigen terlarut dalam suasana basah pada saat penambahan KOH atau NaOH yang kemudian membentuk endapan 2MnO2 atau endapan berwarna coklat. Kemudian reaksi yang kedua yaitu pembebasan iodida. MnO2 mengoksidasi iodida pada suasana asam pada saat penambahan asam sulfat dan kemudian membentuk Mn2+ dan iodin. Kemudian iodin tersebut pada saat penambahan amilum akan membentuk larutan berwarna biru. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu reduksi iodin membentuk iodida oleh tiosulfat, yang mana iodin akan direduksi oleh tiosulfat membentuk iodida dan ion tetrationat, di mana iodin sudah habis bereaksi dengan tiosulfat, maka akan membentuk larutan berwarna bening sebagai titik akhir titrasi. Selanjutnya, menurut metode yang digunakan itu metode Bickler modifikasi asida, di mana asida atau NaN3 berfungsi untuk mendestruksi nitrit atau NO2-, di mana nitrit ini nanti akan bereaksi dengan iodida membentuk iodin, dan iodin ini akan mempengaruhi jumlah oksigen terlarut yang nanti akan diubah. Kemudian sampel yang digunakan yaitu sampel air sungai. Kemudian baku mutu yang digunakan merupakan Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Di sini kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini terdapat alat gelas beker sebagai penampung larutan. Kemudian ada Erlenmeyer yang digunakan sebagai wadah sementara untuk menampung larutan. Kemudian ada gelas ukur untuk menakar suatu volume tertentu. Kemudian botol Wingler digunakan untuk wadah sampel. Kemudian ada pipet volume yang digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan ketelitian tinggi. Kemudian ada pipet yang digunakan untuk mengambil larutan dengan skala tetes. Corong yang digunakan untuk memindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer dan buret. Kemudian ada pompa hisap yang digunakan untuk memompa larutan dari pipet. Di sini terdapat buret yang digunakan untuk wadah titran. Kemudian ada klem sebagai penjepit dan statik sebagai penyangga. Selanjutnya ini bahan yang kita gunakan, yaitu pertama terdapat air sampel, yaitu berupa air sungai. Selanjutnya terdapat larutan MnSO4, di mana larutan ini tuh berfungsi untuk membentuk endapan MnO2, di mana adanya MnO2 ini didapatkan dari reaksi Mn2+ dengan oksigen larut dalam suasana basah. Selanjutnya itu terdapat larutan KOHI, di mana larutan ini akan melepaskan ion iodin atau imin, di mana nanti akan direduksi membentuk iodium. Nah, selanjutnya ada larutan H2SO4, di mana larutan ini berfungsi untuk melarutkan kembali endapan MnO2 dan membebaskan iodium dalam suasana asam. Nah, selanjutnya ini ada indikator amilum, di mana fungsi larutan ini untuk sebagai penanda visual ataupun perubahan warna, sehingga dari larutan iodin yang terbentuk akan bereaksi dengan amilum membentuk larutan berwarna biru. Nah, terakhir dapat larutan natrium tiosulfat. Ini larutan ini berfungsi sebagai larutan titran dalam titrasi iodometrik dan nantinya akan bereaksi dengan larutan iodin.
Selanjutnya kita akan melakukan langkah percobaan penentuan kadar oksigen baru. Pertama, kita tuang air sampel dari air sungai ke dalam botol Winker. Kita isi air sampel hingga penuh. Selanjutnya kita tutup botol Winker hingga airnya tumpah. Pertama-tama kita akan masukkan 1 ml larutan MnSO4 ke dalam dasar botol Winker. Dan kita tutup kembali botol Winker. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml larutan KUHKI asida. Lalu kita tambahkan ke dalam botol Winker. Lalu kita tutup kembali botol Winker. Selanjutnya kita biarkan gumpalan mengendap selama 10 menit. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat. Kemudian kita alirkan di dinding botol Winker, dinding leher botol Winker. Lalu kita gocok beberapa kali botol Winker hingga gumpalan larut. Kemudian menuangkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer dengan menggunakan gelas takar terlebih dahulu. Kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer.
Kemudian ditambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes. Larutan yang terbentuk adalah larutan yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan tambahkan larutan natrium tiosulfat ke dalam blend. Kita tambahkan hingga penuh sebanyak 100 ml. Dititrasi dengan natrium tiosulfat secara triplo. Titrasi dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang atau larutan berwarna bening. Dan inilah hasil dari titrasi yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan perhitungan. Lakukan perhitungan oksigen larut dan diketahui volume sampel sebanyak 25 ml. Volume larutan natrium tiosulfat yang pertama yaitu 1,8 ml, yang kedua 1,7 ml, yang ketiga 1,8 ml. Kemudian rata-rata volume larutan natrium tiosulfat yaitu 1,767 ml dan normalitas titran 0,025 m. Selanjutnya kita lakukan perhitungan DO, di mana tulisnya adalah DO dikalikan dengan rata-rata volume larutan natrium tiosulfat dikalikan dengan normalitas titran dikali 8.000 dibagi volume sampel. Dan selanjutnya penyelesaiannya ialah 1,767 ml dikalikan dengan 0,025 m dikali 8.000 dibagi 25 ml. Dengan hasilnya ialah 1,136 mg per liter. Menurut hasil yang didapatkan telah sesuai dengan baku mutu, yaitu baku mutu Pergub DIN nomor 20 tahun 2008 dengan angka batas minimum pada kelas 1 ialah 6 mg per liter. Selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk DO 7 hari untuk pengujian BOD dengan menyimpan air di dalam 1 botol Wingler. Selanjutnya kita akan memasukkan sampel ke dalam inkubator yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam sampel air.